warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dalam mata kuliah filsafat yang berjudul Epistemologi, Penyatuan Ilmu-ilmu Keislaman, Sosial Humaniora, serta Sains dan Teknologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan para presentator yang akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama Abdullah Afifi, kedua Diva Amalia, ketiga Febiana Ainun, keempat Larasati Afina, kelima Mufti Hamidi, keenam Nanda Silsabila, dan yang terakhir ketujuh Syira Allegra. Baik, untuk selanjutnya saya sendiri Febiana Ainun dengan NIM 2121010300056 akan menyampaikan materi pertama, yaitu konsep epistemologi Islam. Pembahasan tentang konsep epistemologi biasanya dikaitkan dengan masalah filsafat, di mana ia menjadi aspek penting dalam pembahasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, konsep epistemologi menurut perspektif Islam memainkan peran penting dalam masyarakat, yang mana epistemologi merupakan pandangan hidup atau worldview yang mencakup kehidupan di dunia dan di akhirat. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris epistemologi, yang merupakan gabungan dua perkataan Yunani, yaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori, dan pembahasan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membahas dan menyelidiki tentang asal-usul, sumber, kaidah, proses, dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan yang mengantarkan kepada hakikat kebenaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Afina Salsabila dengan nomor NIM 2121010030058. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian ilmu berdasarkan perspektif Islam. Pembagian ilmu menurut perspektif Islam sangat berbeda jika dibandingkan dengan pembagian ilmu menurut Barat, yang mana dalam klasifikasi ilmu Islam, pembagian ilmu itu disusun berdasarkan keutamaan dan kepentingan ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan menurut klasifikasi ilmu Barat, yang mana ilmu itu dibagikan berdasarkan hierarki yang ada, melihat kepada perspektif dunia semata-mata. Berdasarkan kepada perspektif ini, umat Islam dilihat lebih menyeluruh dan teratur dalam mengklasifikasikan ilmu, yaitu berhasil menggabungkan antara ilmu nakli atau wahyu dan ilmu akli atau nalar. Secara umum, para ilmuwan Islam mengelompokkan ilmu itu kepada dua kelompok, yaitu ilmu abadi atau kodim dan ilmu baru atau hadith. Ilmu yang abadi atau kodim ini bersifat kekal yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ilmu yang baru atau hadith terdiri daripada tiga kategori, yaitu yang terbukti dengan sendirinya, primer, dan demonstratif. Penerapan konsep klasifikasi ilmu dalam Islam boleh dilihat secara lebih mendalam berdasarkan penjelasan Ibnu Khaldun mengenai pemikirannya dalam mengklasifikasikan ilmu. Hal tersebut terdapat dalam kitab Muqaddimah. Di bab terakhir juga membahas tentang persoalan epistemologi yang juga membahas tentang klasifikasi ilmu. Penjelasan ilmu Khaldun dilihat agak mendatar, di mana beliau mengelompokkan ilmu-ilmu yang menjadi tumpuan manusia itu kepada dua bagian, yaitu ilmu nakli dan ilmu akli. Pada setiap bagian ilmu nakli dan ilmu akli terdapat pula pecahan-pecahan yang lain. Ilmu Khaldun membagi ilmu nakli kepada dua bagian, yaitu ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu yang tidak bersumber dari wahyu. Ilmu yang bersumber dari wahyu terdiri atas Al-Quran dan Al-Hadis. Terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun ilmu yang tidak bersumber dari wahyu terdiri dari ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu usul fikih, ilmu faraid, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu tafsir mimpi.
Adapun dalam pembagian ilmu akli, Ibnu Khaldun membagi kepada 4 bagian, yaitu ilmu logika, ilmu sains seperti ilmu kedokteran dan ilmu pertanian, ilmu metafisik seperti ilmu sihir dan ilmu tentang rahasia-rahasia huruf, dan ilmu pembelajaran seperti teknik, aritmatika, musik, dan astronomi. Sebagai kesimpulannya, walaupun terdapat perbedaan dalam pembagian ilmu yang dibuat oleh para ilmuwan Islam, ia hanya berdasarkan kepada suasana dan latar belakang pemikiran mereka masing-masing. Namun begitu, semua ilmu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Al-Attas bahwa beberapa klasifikasi ilmu yang dibuat oleh ahli filsafat, para hukama, dan ahli sufi sebenarnya adalah didasarkan kepada latar belakang pendidikan seorang muslim yang akhirnya mempunyai kesatuan ilmu juga, yaitu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Diva Amalia pribadi dengan nomor NIM 212101300059. Di sini saya akan menjelaskan ilmu menurut perspektif Islam. Konsep ilmu. Perkataan ilmu dari segi bahasa berasal dari kata dasar alima, ilm atau ilm, mana kata jamaknya ulumun, bermaksud ilmu-ilmu. Dalam kamus Al-Munjid mendefinisikan ilmu sebagai memperolehi pengetahuan tentang sesuatu perkara dengan sebenar-benarnya atau mengetahui sesuatu perkara berdasarkan keyakinan dan pengetahuan. Menurut Haji Khalifah dalam ensiklopedianya Hasif al-Zunun merumuskan 15 definisi ilmu yang telah dibahas oleh para ahli kalam, ahli fikih, dan ahli filsafat. Beliau menjelaskan istilah ilmu sebagai pegangan terhadap sesuatu, pengenalan, pengetahuan, pencapaian sesuatu, pengesahan. Berdasarkan keyakinan, penjelasan, kepercayaan yang kuat, keyakinan yang sempurna, penghasilan akal, kemampuan. Sementara itu, golongan ilmuwan Islam juga mempunyai beberapa pandangan tersendiri terhadap pengertian ilmu. Contohnya Imam Al-Ghazali yang juga membahas tentang konsep ilmu dari berbagai perspektif. Semua konsep ilmu menurut pandangan beliau dapat diselidiki melalui puluhan karya-karyanya seperti Ihya Ulum Al-Din, Al-Munqidh, Min Al-Dalal Mizan, Al-A'mal Mi'yar Al-Alim, Ar-Risalah Al-Laduniyah, dan lain-lain lagi. Walaupun begitu, definisi yang dikemukakan dalam Ihya Ulum Al-Din, Al-Munqidh, Min Al-Dalal, dan Mizan Al-Amal dilihat lebih menyeluruh dan padat, yaitu ilmu adalah satu kelebihan pada dirinya secara mutlak tanpa dihubungkan kepada yang lain, dan ilmu merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan bagi malaikat dan rasul-rasul. Yang kedua, ilmu adalah hakikat semua perkara, di mana ilmu adalah pengetahuan yang tidak dapat diragui yang dikenali sebagai ilmu yakin. Ilmu adalah tersingkapnya sesuatu perkara dengan sejelas-jelasnya, sehingga tidak lagi ruang untuk ragu-ragu, tidak mungkin salah satu keliru, aman dari bahaya kesilapan, dan disertai dengan keyakinan yang sebenar-benarnya. Sebagai kesimpulan, keragaman konsep ilmu yang muncul menunjukkan bahwa ruang lingkup pembahasannya adalah luas dan tidak terbatas kepada sesuatu skop saja. Definisi yang bermacam ini menggambarkan bahwa konsep ilmu itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibatasi kepada sesuatu maksud tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syira Alexa Putri Fatihah. Saya dari kelas C4 dengan nomor NIM 212101030046. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu sosial dan ilmu humaniora. Apa sih ilmu sosial dan ilmu humaniora itu? Jadi ilmu sosial dan ilmu humaniora itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menjadikan manusia ini lebih memanusiakan manusia atau menjadikan manusia ini lebih manusiawi serta menjadi pribadi yang berbudaya. Jadi ilmu sosial dan ilmu humaniora ini berurusan dengan aspek manusia seperti politik, hukum, ekonomi, psikologi, dan linguistik. Salah satu perbedaan utama dari ilmu sosial dan ilmu humaniora ini adalah
jika ilmu humaniora ini melibatkan pendekatan yang lebih kritis dan analitis, sedangkan ilmu sosial ini lebih banyak menggunakan pendekatan secara ilmiah. Lalu kemanusiaan di sini ini berarti cabang ilmu yang berurusan dengan warisan dan pertanyaan tentang apa yang membuat kita ini menjadi manusia. Karena ada pendekatan ilmiah untuk ilmu sosial ini dianggap sebagai cabang studi di antara ilmu humaniora dan ilmu alam. Lalu ilmu humaniora ini dianggap lebih filosofis daripada ilmu sosial ini. Menurut Ikhwansyah Tampu Bulan pada tahun 2019, bidang ilmu humaniora ini bertugas untuk mengkaji, menggambarkan dan memaknai secara interpretif fenomena kebudayaan manusia dengan menggunakan perspektif ilmu secara monodisipliner, yaitu ilmu perspektif yang menggunakan satu sudut pandang disiplin ilmu budaya secara parsial dan spesial. Lalu objek-objek ilmu sosial humanistik ini merupakan gejala yang dapat diamati dan dinalar sebagai suatu fakta empiris, tetapi sekaligus termuat di dalamnya ini terdapat arti, nilai, dan tujuan. Lalu ilmu humaniora ini sebagai ilmu yang bersinggungan dengan aspek sosial, memiliki peran penting dan strategis dalam membangun karakter bangsa. Jika negara tanpa adanya ilmu sosial dan ilmu humaniora ini pasti akan berdampak matinya atau hilangnya rasa kemanusiaan di negara tersebut. Lalu pentingnya ilmu humaniora dan ilmu sosial ini yaitu membangun karakter pada manusia, mencapai kemanusiaan yang utuh, semakin relevan dengan arah pendidikan masa kini. Ilmu humaniora dan ilmu sosial ini semakin penting dalam mendorong manusia dalam berpikir dan bersikap kreatif dengan kematangan prinsip moral dan disiplin pikir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Silsabila Herawati, NIM 212101030070. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan ilmu sosial dengan agama Islam. Nah, apa hubungannya jika diadakan sebuah perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah? Ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah. Nah, dalam artian Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual atau aspek ibadah. Nah, Islam adalah sebuah paradigma terbuka dari mata rantai peradaban dunia. Nah, Islam sendiri berdampingan dengan agama, kebudayaan, serta peradaban-peradaban lain selain Islam. Namun dalam waktu bersamaan Islam juga tampil memberikan kritik, perbaikan, bahkan penolakan dengan cara-cara yang sangat simpatik dan tidak menimbulkan gejolak sosial yang membawa korban atau membawa dampak yang tidak diharapkan. Nah, Islam sendiri mempunyai pandangan yang khas tentang ilmu sosial yang dikembangkan, yaitu ilmu sosial merupakan proferik yang dibangun dari ajaran Islam dan diarahkan untuk humanisasi, liberasi, serta transendensi. Lalu apa itu ilmu sosial proferik? Ilmu sosial proferik yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tapi juga memberikan sebuah petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan. Jadi ilmu sosial proferik di sini bisa disimpulkan bahwa adalah
sesuatu yang menjelaskan atau mengubah suatu fenomena dengan menyertakan petunjuk-petunjuk serta arah bagaimana fenomena itu diubah. Nah, ilmu sosial proferik ini merupakan hasil penafsiran yang ada dalam surah Ali Imran pada ayat 110. Nah, ayatnya itu berbunyi, "Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam bidang sosial, Islam memperkenalkan ajaran yang bersifat egaliter atau kesetaraan. Nah, bisa disebut juga dengan kesederajatan atau persamaan derajat antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Karakteristik ajaran Islam juga dapat dilihat dari ajaran di bidang ilmu sosial. Nah, ajaran Islam di bidang ilmu sosial termasuk paling menonjol. Karena apa? Karena seluruh bidang ajaran Islam pada akhirnya ditunjukkan untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ilmu sosial seharusnya dapat digali dari nilai-nilai agama agar ilmu sosial tersebut bisa menjadi ilmu yang mampu mengatasi berbagai problematika dalam kehidupan pada zaman yang semakin modern seperti saat ini. Nah, ilmu sosial juga yang bernuansa Islam bisa dijadikan alternatif dalam membekali diri di era globalisasi. Nah, peran ilmu sosial dalam era globalisasi sendiri adalah menjadi filter atau penyaring terhadap dampak globalisasi yang yaitu untuk membuang hal-hal negatif dan mengambil hal-hal positif yang bermanfaat untuk menjadikan kita semua sebagai manusia yang seutuhnya pada era globalisasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentator sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sains dan teknologi dan nanti bersama partner saya. Kata sains menurut Baikuni yakni himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara nasional yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Kata sains dan teknologi ibarat itu dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan antara satu sama lain. Dan sedangkan teknologi ialah himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan yang produktif ekonomis. Ini menurut Baikuni tahun 1995. Secara Al-Quran sebagai kalam Allah diturunkan bukan untuk ensiklopedia sains, bukanlah ensiklopedia sains dan teknologi, apalagi Al-Quran tidak menyatakan hal itu secara gamblang atau secara jelas. Akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai huda lil annas, Al-Quran ini memberikan seperti informasi-informasi stimulan kayak mengenai fenomena alam dalam porsi yang cukup banyak, sekitar 750 ayat. Bahkan pesan atau wahyu yang paling awal yang diterima Nabi mengandung indikasi pentingnya proses investigasi atau penyelidikan. Informasi Al-Quran ini tentang fenomena alam menurut Gul Yushani dimaksudkan untuk menarik perhatian manusia kepada pencipta alam yang maha mulia dan maha bijaksana dengan mempertanyakan dan merenungkan wujud-wujud alam serta mendorong manusia agar berjuang mendekat kepadanya. Pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat ditelusuri dari pandangan Al-Quran tentang ilmu.
Al-Quran telah meletakkan posisi ilmu pada tingkatan yang hampir sama dengan iman, seperti tercermin dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia mencari ilmu atau menjadi ilmuwan begitu banyak. Al-Quran juga menggunakan berbagai istilah yang berkaitan dengan hal ini, misalnya mengajak melihat atau memerhatikan dan mengamati kejadian-kejadian seperti di surat Al-Fatir ayat 27, Al-Hajj ayat 5, surat Luqman ayat 20, dan Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Sedangkan pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi itu dapat diketahui dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Terus Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, dan bacalah Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kata Iqra di sini menurut Quraisy Shihab diambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna, banyak makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, dan mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan membaca baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan dari segi objeknya, perintah Iqra itu mencakup segala sesuatu yang dijangkau oleh manusia. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufti Hamidi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sains dan teknologi. Pembentukan sains dan teknologi dalam Islam adalah berdasarkan dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di samping sumber lain, pertumbuhan sains dan teknologi dapat dilihat sejak zaman dahulu, lagi khususnya pada zaman pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah. Seterusnya, para sarjana Islam yang terkenal terbukti memberi ide dan sumbangan yang besar dalam berbagai bidang keilmuan seperti astronomi, matematika, fisik, kimia, perbuatan, kejuruan, dan sebagainya. Dengan itu jelas menunjukkan bahwa agama Islam menggalakkan umatnya merangkai sains dan teknologi serta berusaha ke arah perkembangan sains dan teknologi demi kesejahteraan hidup manusia sejagat. Dalam konteks sains, Al-Quran mengembangkan beberapa langkah atau proses sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mengenali secara seksama alam sekitarnya seraya mengetahui sifat-sifat dan proses-proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Perintah ini misalnya ditegaskan di dalam surat Yunus ayat 101 yang berbunyi, katakanlah wahai Muhammad, perhatikan dengan nazar apa yang ada di langit dan di bumi. Kedua, Al-Quran mengajarkan kepada manusia untuk mengadakan pengukuran terhadap gejala-gejala alam. Hal ini diisyaratkan dalam surat Al-Qamar ayat 149 yang berbunyi, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Yang ketiga, Al-Quran menekankan pentingnya analisis yang mendalam terhadap fenomena alam melalui proses penalaran yang kritis dan sehat untuk mencapai kesimpulan yang rasional. Persoalan ini dinyatakan dalam surat An-Nahl ayat 11-12 yang berbunyi, Dia menumbuhkan bagimu dengan air hujan itu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang mau berfikir. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan bagimu dengan perintahnya. Sebenarnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang menalar. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.